Wow, gempar. Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, kemarin ini, Bapak Kementerian Desa di dalam kunjungannya mengatakan masa kerja kepala desa diusulkan menjadi 9 tahun. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, share, and subscribe ya, biar admin lebih fokus dan lebih semangat untuk mengupload video terkait tentang desa. Terima kasih. Silakan dipencet lonceng dan tekan tombol subscribe. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman perangkat desa, teman-teman desa fokus yang saya hormati. Jadi Bapak Kementerian Desa terkait kunjungannya yaitu ke Halmahera Utara pada Sabtu 15 Oktober 2022 di Jakarta. Beliau menjelaskan dan panjang lebar terkait dengan jabatan kepala desa. Jadi beliau mengatakan masa kerja kepala desa diusulkan menjadi 9 tahun dari 6 tahun pada saat ini. Kenapa? Agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik desa akibat pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan pilkades. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya perpanjangan masa kerja kepala desa ini, yaitu dari 6 tahun berubah menjadi 9 tahun, akan merubah atau akan tidak terpengaruh oleh dinamika politik pilkades yang sudah dilaksanakan. Jadi beliau juga mengatakan bahwa membangun desa butuh kesinambungan dan berkelanjutan. Kalau begitu, maka progres pasti naik. Sedangkan kalau 6 tahun dari pendalaman saya tidak cukup, beliau katakan. Kita tidak ingin 18 tahun grafik pembangunan desa naik turun. Kita inginnya naik terus dan naik terus meningkat. Itu yang dikatakan dengan Menteri Desa, yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT, yaitu Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya terkait kunjungan kerja ke Halmahera Utara pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Nah, pada kunjungan itu, Menteri Abdul Halim juga mengatakan bahwa saat ini masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dalam satu periode. Artinya setiap orang diberi kesempatan menjabat sampai 3 periode dengan total 18 tahun masa jabatan. Sehingga usulan Mendes PDTT terkait periode kepala desa tidak menambah atau mengurangi masa jabatan maksimal. Beliau mengatakan, saya hanya ingin pembagian dari akumulasi waktu tersebut diubah karena menyesuaikan dengan lamanya proses pembangunan desa. Menurut Menteri Abdul Halim, kondisi di lapangan yang sering terjadi 6 tahun masa jabatan pertama cenderung hanya efektif selama 2 tahun. Sementara itu, 4 tahun masa jabatan lainnya hanya terpakai untuk urusan pemilihan kepala desa. Artinya menurut beliau, kondisi yang sekarang di lapangan itu atau yang 6 tahun itu cenderung sekali bapak-bapak kepala itu menjadikan jabatan pertama itu hanya selama 2 tahun. Sementara yang 4 tahun masa jabatannya hanya dipakai untuk urusan pemilihan kepala desa. Makanya kita ingin jangan habis untuk menyelesaikan konflik, tapi untuk mengabdi. Itulah kenapa kita sedang menggulirkan agar jabatan kepala desa jangan 18 tahun dibagi 3,
tapi 18 tahun dibagi 2. Jelas Mendes PDTT. Lebih lanjut, Menteri Abdul Halim juga mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Oleh karena itu, beliau menghimbau para kepala desa diminta untuk tetap fokus menyelesaikan pembangunan dan peningkatan status desa sambil menunggu keputusan usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Itu dia tadi dari channel Desa Fokus. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa juga di subscribe ya. Jangan lupa di share juga ya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.